Kalau kita punya saudara dan di sana siap mengorbankan harta, keluarga dan nyawa, bukankah kita juga bertanggung jawab untuk kelangsungan mereka? Nah, kok tiba-tiba urusan boykot tiba-tiba, nanti kalau gue nggak kerja gimana? Teman-teman yang sekarang masih berstatus pegawai toko-toko itu, kalau ujung-ujungnya bakal di PHK, saya mengundurkan diri dari perusahaan ini karena saya tidak rela menjadi bagian dalam aksi genosida terhadap warga Palestina. Di boykot Visabilillah hashtag ini semuanya penjelasan edukasinya kita gerak bareng di situ di seluruh sosial media. Siap Ibu? Siap boykot produk Israel Amerika? Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga semuanya tetap semangat boykot produk Zionis Israel. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Jumpa lagi di program Kingmaker pada malam hari ini. Dan tema kita melanjutkan yang sudah bergerak. Julid Visabilillah naik menjadi boykot Visabilillah. Kenapa ada boykot Visabilillah? Nanti kita akan bincangkan. Dan kira-kira apa manfaatnya? Dan sebesar apa dampaknya, dan apakah bernilai ibadah, kita akan ikuti sebuah perbincangan mendalam pada malam hari ini. Sama saya sudah ada Ustadz Deden sejak awal dengan tazkiyatun nafasnya, dan samping kirinya Hasan panggilannya Muhammad Hasan Abdillah. Pada 2016-2017 pernah jadi ketua BEM di UGM ya. Dan sekarang akan mengikuti kontestasi politik di DKI. Ya kita dukunglah orang baik ya pada malam hari ini. Dan saya lihat di Muhammad Hasan Abdillah ada 11,5 juta subscribers di YouTube-nya. Ya, artinya punya pengaruh di kalangan anak muda. Ini Indonesia dan internasional ya. Mayoritas Indonesia tapi ya. Seluruh dunia ya. Masya Allah. Di sampingnya Hasan ada Hussein. Jadi yang takdirnya sebetulnya sudah visabilillah duluan. Tapi Allah punya takdir lain yang lebih baik. Ya, insya Allah Hasan dan Hussein pada malam hari ini akan meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Ya. Dan akan menjadi pedang Ali bin Abi Thalib, Zulfikar, dan menjadi penerus Fatimah Az-Zahra. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah nggak lama lagi, insya Allah Gaza pasti menang. Amerika dan sekutu-kutunya juga Israel akan hancur sehancur-hancurnya. Tapi memang nggak bisa cuma dilihatin bahwa Gaza, Palestina pasti merdeka sebagaimana terangnya matahari besok akan terbit. Tetapi karena ini bukan matahari, ini adalah perjuangan yang melibatkan kita semua, maka insya Allah kita percepat insya Allah keruntuhan peradaban mereka. Nah, pembicaraan tentang boykot tentu kaitannya erat sekali dengan ekonomi, uang, harta, dan materi yang merupakan Tuhan bagi orang-orang Zionis Israel. Jadi kalau kita boykot sama saja Ibrahim alaihissalam yang penggal kepala-kepala patung di sekitar Ka'bah. Takbir. Jadi boykot visabilillah ini bukan pekerjaan sepele ya. Jadi kalau kita penggal kepala Tuhan mereka yang merupakan ya sesembahan hidup mereka, uang, materi, dan dunia, mereka akan rontok. Nanti kita akan jelaskan di sela-sela insya Allah.
Langsung saja, sebetulnya ada Mbak Saskia, tapi mungkin berusaha untuk sampai ke sini, tiba-tiba ibunya sakit ya dan harus dirawat. Mudah-mudahan di akhir akan bergabung bersama kita. Baik, kita langsung saja mulai ya. Ada pertanyaan pertama nih. Memang bagaimana statusnya pasca gecatan senjata nih? Situasi terakhir ini di hari yang ke 61 sudah ya? Hari ke-61 ya. Kabar terbaru apa kira-kira yang bisa kita bagi hari ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa barzina ilma. Saya terus komunikasi dengan teman-teman WNI Iya. sampai hari ini tadi pagi. Saya komunikasi terus menanyakan kondisi dan serangan pasca jeda kemanusiaan ini meningkat sebesar 40%. 40% itu berdasarkan statistik dari pemerintah Gaza. Artinya memang semakin brutal. Dan kalau sebelumnya yang hanya dipaksa untuk mengevakuasi diri adalah warga utara, paksa berjalan ke selatan untuk dibunuhi di Khan Yunis di selatan. Kali ini sudah 4 hari ini warga selatan, warga Khan Yunis, tempat saya tinggal terakhir pada hari terakhir di Gaza, tempat mertua saya tinggal itu semua sudah dikosongkan. Jadi sekarang mertua saya, kemudian juga ipar-ipar saya itu semua sudah meninggalkan rumah mereka. Sebagian ada mengungsi di rumah sakit, ada yang mengungsi ke sekolah-sekolah di Rafah, selatan Gaza lebih selatan. Dan tadi malam juga rumah pamannya istri saya itu rumahnya Iya. Profesor Sholih Ar-Raqib yang saya bilang Iya. Menteri Agama Iya. Palestina itu dibom tadi malam. Dan saat itu ayahnya istri saya ini, mertua saya ini dikepung oleh tank baja di dalam satu rumah kosong. Rumah cuma ada dia sama anaknya doang, yang laki-laki namanya Aiman. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah pagi ini berhasil keluar dan mengungsi ke rumah sakit. Jadi memang serangan semakin brutal. Dan terakhir itu beri kabar yang kami terima juga, Ustaz, tentara Israel ini sudah mulai masuk ke rumah-rumah warga, membunuhi anak-anak yang mereka temukan. Dibunuhnya juga di depan mata orang tuanya. Dia sengaja mereka bunuh anak kecil, kemudian mereka pukuli kakak-kakaknya yang besar. Ya, mereka usir semua dari rumah. Ya. Dan jadi keluarga ini, si ibu ini terpaksa keluar dari rumah dan harus dipaksa meninggalkan anak bayinya yang jasad anak bayinya yang dibunuh di rumahnya itu. Belum selesai. Jadi setelah mereka menjarah rumah, mereka juga menjarah semua uang yang dimiliki itu dan semua perhiasan. Jadi sebegitu parahnya. Dan juga kabarnya dari wilayah utara aja itu mereka, Zionis Israel ini dalam laporan mereka itu menyebut mereka telah menjarah sekitar 5 juta US dollar milik warga-warga Gaza. Jadi banyak yang sudah menabung bertahun-tahun, perhiasan, uang itu setelah diusir warganya dan diambil uang-uang mereka. Dari sisi perlawanan, sejauh mana tingkat keberhasilan? Alhamdulillah saya juga terus pantau. Sekarang tingkat kehancuran tank-tank baja pun semakin tinggi. Biasanya per hari cuman 18, 20 gitu. Nah ini sudah 3 hari ini per hari mencapai angka 30 tank-tank baja yang hancur. Per hari? Per hari itu. Antara tank baja, bulldozer mereka, dan kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan lapis baja mereka. Ya, dan yang kemarin dirilis oleh Al Jazeera dari para pejuang itu terlihat jelas bagaimana senjata Yasin 105 itu menghantam satu tank baja dan itu membakar api itu benar-benar sambil ada selfie. Jadi pejuang selfie, pejuang Gaza sambil mengatakan, lihatlah soal pasukan Israel yang mutung di dalam tank baja itu, bilang gitu.
memang terbakar panggang, nggak ada jalan keluar. Nah jadi perlawanan juga masih terus berlanjut, alhamdulillah, dan jumlah korban jiwa dari militer itu terus berjatuhan. Setiap hari itu puluhan, Ustaz. Cuman yang dirilis cuma 2, 3 gitu loh. Iya, iya, iya. Yang dirilis Bantuan oleh kemanusiaan gimana? Kabar terakhir ini belum bisa masuk lagi karena Rafah ini kan ditutup. Ya, kalaupun masuk ya nggak jauh dari yang dibutuhkan. Menurut Palang Merah Internasional, Palang Merah Palestina maksud saya, harusnya dalam kondisi seperti ini itu bantuan yang masuk ke Gaza itu minimal itu 1.500 kontainer. Tapi bantuan yang sudah masuk saat ini kalau di rata-rata itu nggak nyampe 40 kontainer per hari. Sangat jauh sekali. Dan tadi juga saya ketika saya kontak teman-teman WNI yang di sana, saya tanya gimana makannya, gimana minumnya. Ya kami kalau ada makanan makan, ya. Kalau ada minuman minum, dan air untuk mandi pun sulit banget mereka dapatkan. Ya, dan itu saya bicara di wilayah selatan saat yang masih banyak akses artinya. Kalau di wilayah utara itu sudah bencana kelaparan sudah tidak bisa digambarkan lagi, akut. Dan banyak loh mereka-mereka yang nggak pernah dapat sebarang satu gelas air bantuan pun. Gitu ya. Selama perang dan selama bantuan kemanusiaan masuk, tak satu gelas air pun masuk. Kalaupun ada mungkin harganya sangat mahal sekali. Kalaupun ada uang belum tentu ada barangnya. Nah, ini kondisi terakhir saudara-saudara kita di sana. Dan sebagai seorang muslim, apalagi nggak perlu muslim katanya cukup jadi manusia, harusnya kita punya perhatian ke sana. Menurut Hasan nih, kira-kira buat anak muda Indonesia nih mesti ngapain nih dengan kondisi kayak gini nih, bagus nih. Untuk membantu saudara-saudara kita di sana dan ikut melawan, bergabung dengan kelompok perlawanan, tapi dari Indonesia kira-kira. Baik Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memulai dengan ucapan salamnya Rasul, salamnya para penghuni surga. Dan orang sangat merugi ketika tidak menjawab salam ini. Sebuah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama salam hormat saya untuk Ustadz Bahtiar Nasir yang telah membuka wasilah ini buat ibu-ibu semua bisa hadir di sini dan kita terus menyuarakan boikot fi sabilillah. Dan salam hormat juga saya untuk Ustadz Muhammad Hussein. Kita doakan semoga beliau selalu Allah balas jihadnya dan kita hanya bisa menjadi pendukung beliau insya Allah di sini. Sedikit perkenalan mungkin ibu-ibu, teman-teman semua mungkin biasa lihat saya di YouTube ya. Nah, saya itu memang dari awal mau jadi YouTuber itu saya doa sama Allah, Bu. Ya Allah, berikanlah saya karuniamu, bantuanmu, pertolonganmu sehingga aku bisa bantu Palestina, Bu. Jadi dari umur 15 tahun saya sudah berpikir kayak gitu. Alhamdulillah dipertemukan hari ini sama Ustadz Bahtiar Nasir. Alhamdulillah sudah mengawali bersama beliau. Makanya saya biasa disebut Hasan Hussein kembar, Bu ya. Ya, tapi ini Hasan Hussein KW, Bu. Ya. KW1 ya. KW1, KW12, ya. Ya, jadi kita itu sudah sebagai warga Indonesia itu tidak perlu berjuang mempertaruhkan nyawa dan darah kita. Biruh bidam nafdika ya akso. Dengan nyawa dan dengan darah. Tapi kita cukup dengan memboikot. Sebagai anak muda, mungkin anak muda itu jauh dari bisa diharapkan ketika mereka malas-malasan, rebah-rebahan, dan mereka jadi pemuda biasa. Jelas lebih penting orang tua yang sudah berpengalaman dan berkompeten. Ngapain anak muda dipakai? Tapi anak muda akan jauh melampaui umurnya ketika anak muda itu bisa mengutamakan, bisa menjunjung dan mewujudkan karakter yang tidak dimiliki orang tua. Yang pertama keberaniannya, dan yang kedua ide-idenya yang out of the box. Jadi saya sebagai anak muda
sebagai perwakilan di sosial media, mewakili anak muda, saya mencontohkan. Saya dikasih amanah sama Allah 11 juta subscriber, Bu. Kalau saya biarkan hanya untuk kesenangan duniawi saya, apa bedanya saya sama YouTuber-YouTuber yang lain? Dan YouTuber itu tidak sesuatu yang spesial ya, masih banyak orang-orang yang lebih berprestasi di luar sana. Gitu. Kita nggak ada apa-apanya. Nah, kita ada apa-apanya kalau kita bisa menjadikan amanah ini untuk bantu Palestina. Makanya boykot fisabilillah ini luar biasa sekali karena ini adalah Tuhan-Tuhannya para kapitalis. Orang-orang dunia barat kan semuanya kapitalis semua, Bu ya. Jadi Tuhan mereka adalah uang. Makanya ketika ibu-ibu nge-share video-video yang ada tentang boykot, itu benar-benar berpengaruh dan alhamdulillah hari ini betul-betul bisa bikin bangkrut, Ustaz ya. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Kita lihat video, tadi sudah dilihat di awal ya. Sekarang saya ingin jelaskan bagaimana pengaruh langsung Starbucks terutama ya. Pengaruh langsung Starbucks terhadap pembantaian anak-anak di Gaza. Ya, kita lihat kaitannya. Bismillah, lihat videonya. Bagaimana perusahaan ini didedikasikan memang untuk mendukung para militer di sana. Over many, many years, a solemn promise that when we send our young men and women to war in harm's way, we are going to take care of Howard Schultz, ini Starbucks Chairman dan CEO-nya, yang berbicara, di 2013 Starbucks telah berkomitmen memperkerjakan 10.000 ex-militer dan keluarga militer Amerika dan sudah merekrut rencananya sampai 25.000 nanti pada tahun 2025. Dan perusahaan inilah yang paling besar memberikan bantuan untuk tentara Amerika dalam misi-misinya, terutama dalam membantai umat Islam. Ya, tentara dan mendukung Israel ini. Dan memang inilah perusahaan yang memang didedikasikan untuk mendukung apapun kegiatan militer Amerika. Nah, kita sebagai umat Islam melihat langsung bagaimana perusahaan yang memang didirikan untuk itu. Ya, dan mereka yang mengkonsumsinya tentu menjadi bagian. Ini hak Anda tapi kita kasih tahu dan ini bagian daripada promo mereka. Yang paling mereka banggakan dari perusahaan mereka adalah bahwa perusahaan terbesar dalam berkontribusi untuk militer Amerika dan membantu Israel juga tentunya. Begitu juga dalam memperkerjakan militer dan keluarga militernya yang sudah jelas-jelas membantai umat Islam. Baik di Afghanistan, di Irak, di Suriah, di Yaman, ya, dan terakhir dan terus berlangsung di Palestina dan menjadikan anak emasnya sebagai ujung tombaknya adalah Israel. Nah baik, Ustadz Hussein, alhamdulillah Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan memboikot produk Israel, walaupun MUI tidak menyebutkan apa produknya. Ya, nah, tapi kita udah tahu lah ya. Nah, kira-kira sejauh mana nih pengaruh daripada boikot ini terhadap saudara-saudara kita yang sedang melawan di Gaza? Ya Ustaz, gaung boikot ini sudah sampai di Gaza di awal-awal agresi. Artinya apa? Artinya ketika saya di Gaza pun memang mereka sudah sangat mental itu naik Ustaz. Naik mental mereka, semangat. Kenapa? Karena mereka berusaha bertahan dengan segala resiko dan dengan segala ancaman di sana. Sementara mereka mengetahui bahwa tidak ada kekuatan di dunia, negara-negara manapun yang bisa menghentikan serangan-serangan itu. Tapi mereka yakin, mereka punya keyakinan sama dengan kita bahwa menyerang materi Zionis adalah cara paling efektif untuk menghentikan serangan itu. Itu benar-benar selalu digaung-gaungkan dari Gaza pun boikot. Dan ketika suara kita terdengar sampai sana, itu mereka bisa menambah daya tenang mereka bahwa ya
ternyata umat Muslim di Indonesia pun sedang berjuang dengan cara mereka, yaitu dengan memboikot. Paling Dan- penting, paling merasakan barangkali militernya kali ya. Ya, tentulah ya kan. Maksudnya militer ini Gaza, Pak, militer. Ya, kelompok perlawanan di Gaza. Ya, pasti. Bahkan kan di beberapa kesempatan Abu Ubaidah juga kan talmih ke arah sana, talmihnya itu. Ya, Memberikan isyarat. isyarat-isyarat untuk melanjutkan boikot. Karena itu sudah masuk dalam perhitungan para pejuang dan di antara hal yang kita sudah sering sebutkan saja bahwa misi utama 7 Oktober itu kan untuk membuka mata dunia Iya. tentang kebiadaban Zionis, kebiadaban Israel, dan pembuka mata ini adalah modal terpenting agar aksi boikot itu efektif. Ya, kita kalau harus misalnya penyuluhan, ya, gerakan boikot nih, penyuluhan dari desa ke desa, kota ke kota, negara ke negara, itu nggak akan efektif. Cara paling efektif adalah para pejuang itu membongkar, ya, kebiadaban dan keburukan Zionis untuk mempermudah masyarakat dunia termotivasi dalam melakukan boikot. Jadi itu sudah dalam perhitungan mereka. Jadi ketika kita sekarang bergerak bersama-sama memboikot produk-produk Barat dan yang mendukung langsung Israel, itu pada dasarnya kita sedang dibimbing oleh para pejuang ke arah situ gitu loh. Ya. Dan ketika kita semakin menggencarkan ini, artinya kita juga ikut berjuang langsung bersama para pejuang di sana. Insya Allah. Baik, saya ke Hasan dulu. Kalau menurut Hasan nih, buat masyarakat, baik ibu-ibu, anak muda gitu ya, bagaimana keikutsertaan mereka dalam memboikot ini? Misalnya, apakah ada produk-produk khusus mungkin yang antum bisa sebut, ya? Dan bagaimana seharusnya anak muda ini pola konsumsinya agar menjauh dan tidak menjadi pendukung larisnya produk-produk mereka itu? Ya, baik. Jadi peran setiap orang itu berbeda-beda, Bu, ya. Jadi ada peran politik, ada peran militer, ada peran Muhammad Hussein sebagai relawan, peran saya sebagai YouTuber, ibu-ibu peran jadi netizen. Yang netizen ini ditakutin sama tentara Israel, sampai ada yang sudah stres, ada yang sampai posting ini siapa ini, dari negara mana ini kok bacanya negara kufukilen katanya, Bu, ya. Ini dari mana kok banjir komen. Nah, mungkin ibu-ibu sudah sempat melihat ya, julid fisabilillah. Sudah ikutan, Bu? Belum? Bapak-bapak udah ikutan semua julid fisabilillah? Malu kalau nggak ikutan, Ibu, Bapak. Iya. Jadi julid fisabilillah ini diinisiatif oleh Grace Nichov, ya. Ini dia seleb Twitter. Tapi ternyata gerakan ini belum semasif untuk di seluruh sosial media. Makanya kemarin akhirnya saya coba buka komunikasi sama beliau untuk ayo kita gerakan juga di Instagram. Akhirnya saya mengajak beberapa influencer sesuai peran saya sebagai YouTuber. Saya ajak, ada di situ tokoh Gus Miftah, ada beliau Muhammad Hussein, kita kolaborasi dan kita gencarkan di Instagram. Dan ternyata setelah sehari, 2 hari, 3 hari, postingan kita itu direspon langsung sama tentara Israel, Bu, ya. Sudah lihat belum postingannya? Ya, sampai mereka itu tulis di caption, ini adalah perang yang nyata yang diberikan oleh orang-orang netizen ini, nggak tahu siapa katanya kan. Jadi luar biasa sekali. Makanya itu baru langkah kecil ya, berupa penyerangan mental, serangan mental yang kita lakukan. Nah, besok ini harus lebih gencar lagi dan lebih krusial. Apa itu? Itu adalah boikot fisabilillah. Makanya nanti kemarin mungkin kita sudah boikot, sudah memaksimalkan, sudah menarasikan boikot ini menjadi kunci kita. Makanya sekarang McD sudah sepi, tapi nggak tahu itu kayaknya masih banyak, Bu, yang sholat yang ini apa pesan McD. Yang kadang malu saya itu kok bisa pakai kerudung gitu kan, masih masuk McD. Ini gimana ini? Apa karena kalau lagi haid boleh gitu pesan McD ya?
Aduh. Iya. Kalau nggak sholat nggak apa-apa kalau lagi haid, tapi kalau beli Maggi mau haid atau nggak tetap aja Bu ya. Jadi ini sudah baik ya, boykot kita tanpa ada operasi yang secara khusus terarah kita lakukan aja sudah banyak banget pengaruhnya untuk Tuhan-Tuhan mereka. Yaitu bidang ekonomi ya, berupa bisnis-bisnis seperti Starbucks, McD, kan itu memang kalau bahasa cocokologi Starbucks kan, star itu kan bintang Daud Bu ya. Bucks itu artinya kan uang. Jadi memang Israel ini kalau kita lihat di cocokologi ya, ini nggak tahu ini benar atau enggak, yang penting kalau lihat di internet tuh Starbucks itu memang asal muasalnya ya itu adalah uang Israel gitu. Jadi memang Starbucks makanya dia betul-betul keuntungannya untuk Israel gitu. Jadi nanti di boykot visabilillah hashtag ini semuanya penjelasan edukasinya kita gerak bareng di situ di seluruh sosial media. Siap Ibu? Siap boykot Israel? Siap boykot produk Israel Amerika? Siap. Sebelum ke Ustadz Deden, nanti saya mau nanya asalahnya nih ya dari Quran, dari Sunnah, dan dari perilaku Nabi SAW dan para sahabat di masa itu. Tentang boykot, ini kan sebetulnya kaitannya ke ekonomi. Tetapi apakah juga kuat pengaruhnya ke militer? Apakah ekonomi ini juga bagian daripada perang? Dan bagaimana contoh di masa Rasulullah SAW? Ya, kalau tadi misalnya Starbucks kan jelas. Ini harusnya jadi inspirasi buat kita semua. Bahwa mulai hari ini kita coba berpikir. Kita pikirkan bagaimana membuat bisnis agar keuntungannya untuk membesarkan media Islam sehingga kita punya kekuatan media yang kuat sampai ke level tingkat dunia. Siap? Macam-macam bisa kita bikinkan nanti ya. Bisa pastel, bisa seblak. Kalau minuman apa? Bandrek, sekoteng. Betul nggak? Banyak yang kita bisa buat ya untuk mendukung kekuatan umat Islam. Nah jadi efek daripada boykot itu bukan cuma kemudian kita boykot kemudian kita nggak berbuat apa-apa, ya. Dan kita nggak berarti mengharamkan. Ya kalau gigi pepet ya udah makan aja nggak apa-apa, nggak ada tempat lain ya minum aja. Asal tujuannya daripada boykot ini adalah satu, produk ini jelas-jelas membawa mafsadat kepada umat Islam. Kalaupun ada maslahat, kan sekarang lagi buy one get two, ya. Kelihatan ada manfaatnya, tapi mafsadahnya kata para ulama, kalau lebih besar, ya boykot. Kalau jelas-jelas bahwa produk itu memerangi Islam dan umat Islam, boykot. Tapi bukan berarti kemudian kita mengharamkan satu hari misalnya kepepet lagi lapar dikasih. Ya, nggak ada promosi ya makan aja. Betul nggak? Lagi lewat, kemudian ada promosi gratis, ya ambil aja, bukan kita yang makan, kalau kita nggak kenyang kasih aja orang miskin, baru viralkan. Jadi saya tidak bermaksud untuk mengharamkan dalam hal ini. Ya, tetapi kalau memang ini bagian daripada menyerang umat Islam, merendahkan syariat Islam, ya kita harus boykot. Nah, di masa Rasulullah bagaimana? Ya, terjadi kan pada masa itu di Madinah, sehingga Rasulullah kemudian mengendorse, ya, madu, keluar bahasa Nabi. Hadis-hadis Nabi seputar madu. Bahwa dia dawa ukul lidah. Begitu juga zaitun, ya, tin. Banyak produk-produk yang di-endorse oleh Rasulullah SAW, salah satu tujuannya adalah boikot produk mereka. Dan cukai. Ya, mudah-mudahan nanti kalau presiden baru, ya pastilah presiden baru lah ya. Nggak mungkin presiden lama kan. Nah, harapannya nanti cukainya kita tinggikan saja. Ya, karena salah satu bentuk perang adalah dalam bentuk ekonomi. Ekonomi dan perang ini tidak bisa dipisahkan. Nah Ustadz Deden kira-kira nih,
supaya pada punya dalil, ya. Seefektif apa sih perjuangan kita? Ada nggak sumbernya dari Al-Quran kah, dari As-Sunnah kah, dan bagaimana perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, mohon izin, Ustaz. Boykot fisabilillah apa tidak menjadikan menggiring bahwa yang memboikot itu hanya umat Islam? Padahal seruan, pernyataan sikap, aksi rakyat Indonesia lintas agama bela Palestina yang dipimpin oleh Ustaz, oleh bareng-bareng kita semua di Monas tanggal 5 November, seluruh agama menyerukan boikot produk-produk yang mendukung Israel. Ya, ini maknanya supaya bernilai ibadah dari sisi umat Islam kita, dari sisi umat Islam dan mayoritas, bahwa apa yang kita lakukan ini bukan sebatas kemanusiaan. Fisabilillah ini bagian daripada perang ekonomi. Ya, terutama umat Islam yang kita harapkan. Baik, berarti ini ada dua keuntungan bagi kita ketika melakukan boikot. Bukan hanya kita bersama seluruh manusia di dunia melakukan perlawanan terhadap penjajahan Israel, tetapi lebih dari itu jalan kita ke surga. Ya. Mau masuk surga gampang, boikot saja sekarang. Fisabilillah, berarti Fisabilillah. berjumpa dengan Allah, di jalan Allah. Makanya boikot fisabilillah. Ya buat apa ada kata Ganti-ganti. Buat apa? ya, buat apa kita boikot dan kita sebut boikot itu fisabilillah kalau tidak jadi jalan kita masuk ke dalam surga. Dan hati-hati nih. Yang tidak melakukan boikot. Nih bahayanya di sini. Ya sedang kemana tuh di situ? Nah, dari term dulu Ustaz ya. Kalau saya, karena juga ada orang yang bilang ketika McD di boikot kalimatnya begini, kan para karyawan McD umat Islam. Ini bukan masalah umat Islam, manusia ini. Mestinya jadi seakan-akan yang wajib memboikot itu adalah hanya umat Islam. Padahal seluruh manusia ini selama dia jadi manusia maka dia akan melakukan boikot itu. Tetapi hanya umat Islam yang mampu menjadikan momen ini sebagai jalan ke surga. Nah gitu. Jadi nggak sederhananya. Jadi momentum masuk surga zaman saat ini paling tidak itu dengan cara boikot itu. Contohnya di masa Rasul ada nggak? Ustaz Hussein mau komen dulu. Kalau gitu yang kasihan kaum anak muda sekarang nih. Susah kebagian boikot karena boro-boro Starbucks. Iya. Emang udah gak pernah Starbucks. Ya kalau minum kopi biasa di Starbucks keliling, gak gitu sulit dong. Kalau emang dari awal gak pernah ke Starbucks mahal-mahal ya. Nah kalau gitu saya kasih alternatifnya deh. Boikot rokok dulu aja deh. Nah itu perjuangan kalian ya. Rokok juga kan banyak yang larinya kan ke Amerika saja dan ke Israel juga ujung-ujungnya. Wah kalau itu larinya ke oligarki itu. Kalau oligarki kemana-mana tuh larinya nanti. Ya saya setuju. Gimana Ustaz Deden? Jadi ini dalilnya boikot fisabilillah apa sih gitu ya? Apa ada Qur'annya, apa hadisnya, apakah ada contoh dari Rasulullah gitu? Kalau dalil yang begitu jelas, arti yang dipraktekkan langsung oleh Rasulullah saat itu tentang boikot ini memang tidak begitu terlihat Ustaz. Iya. Karena Rasulullah itu dari perang Badar sampai perang terakhir Rasulullah itu tidak ada perang dengan cara boikot. Iya. Ada juga namanya hisar, mengepung benteng. Mengepung benteng. Namun ada para ahli mengatakan ada sariyah, ekspedisi perang yang dikirim oleh Rasulullah SAW perang Badar
yang dimana di situ tidak ada pertempuran, itu sifatnya boikot untuk melemahkan ekonomi. Bahkan sebenarnya perang Badar sendiri itu ada motif ekonominya. Karena orang Quraisy itu mereka datang ke Badar dengan membawa pasukan yang besar itu untuk menyelamatkan kafilah dagang mereka yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka takut harta kekayaan mereka yang saat itu pulang dari Syam jatuh ke tangan Rasulullah, maka mereka datang ke Badar untuk menghadangnya. Artinya dari sini terlihat bahwa ketergantungan mereka kepada harta itu sangat besar. Mereka itu datang ke Badar bukan untuk menyelamatkan agama mereka, tetapi untuk menyelamatkan harta dagangan mereka. Perang Badar itu. Oleh karenanya, di sini kita bisa melihat, maka ambil tuh hartanya, maka akan muncul perang Badar berikutnya, Ustaz. Allahu Akbar. Jadi mereka itu mungkin berperang untuk menyelamatkan harta, nah kita ancam saja terus dengan boikot hartanya, maka ketika pun meletus perang, maka itulah perang Badar. Iya. Kalau kita kaitkan Ustaz Dede dengan surah Al-Isra, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim." Ayat 7 dan 8 di surah Al-Isra. Bahwa Bani Israel itu dikuatkan lagi oleh Allah bukan dengan iman. Wa amdadnakum bi amwal wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Allah tidak mengisyaratkan bahwa mereka dikuatkan itu karena iman dengan iman mereka. Bukan. Ini isyarat dari Allah. Kami pergilirankan kamu untuk bisa mengalahkan mereka dan kami bantu kamu dengan harta yang banyak. Iya, Bukan, Ustaz. bukan Betul. iman kan yang dikasih. Iya, maka biamwalin, mereka itu dikuatkan oleh Allah, yakni dijadikan kuat lagi oleh Allah dalam siklus kejayaan mereka berikutnya, itu biamwalin, dengan harta. Dengan harta-harta, biamwalin wabanina, dan anak-anak. Waja'alnakum aktsara nafira. Nah, dari harta-harta dan anak-anak ini jadilah Bani Israel ini kaum yang paling banyak pasukannya. Oleh karenanya cara paling efektif untuk melemahkan pasukan mereka, yakni nafir itu, maka kita mulai dari amwal mereka. Kita kurangi, kita boikot amwal mereka, harta-harta mereka. Maka kalau harta-harta mereka ini sudah tidak lagi berfungsi, maka kekuatan mereka akan lemah seutuhnya. Jadi kalau gambaran orang sekarang nih, karena kekuatan pasukan Israel itu aktsara nafira, katakanlah sekarang aktsara nafira, pasukannya terbanyak karena dukungan negara-negara sekutu kan, Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Kanada, Jepang, ya, Italia. Ini kan pasukan-pasukan kuat. Kenapa mereka kuat? Ya karena punya harta yang didukung tadi dengan produk-produk tadi. Sebut namanya apa misalnya? Star apa lagi? Mac apa lagi? Apa lagi? Hah? Dan macam-macamnya. Dan perusahaan-perusahaannya di Indonesia kan yang punya Inggris apa nih? Consumer Goods. Punya Inggris. Misalnya gitu ya. Nah ini semua yang mendukung tentara-tentara mereka. Dan mereka itu sangat menuhankan ini. Mereka jaga betul dengan militernya. Bahwa ekonomi dan militer adalah satu kesatuan yang tidak bisa mereka pisahkan. Maka kalau dihantam hartanya, maka berkurang pula anak-anak mereka menjadi lemah dan kemudian habis pula tentara mereka. Dan sejak di awal kita hantam hartanya,
Allah yang kasih isyarat. Aku kuatkan mereka dengan harta dariku. Ya, kalau kita kemudian lawan mereka dan kita jalankan ekonomi kita di jalan agama Allah dan kita perangi ekonomi mereka karena sudah memerangi ekonomi agama Allah, maka ini berpindah nanti kekuatan kepada kita. Ya. Nah, dengan itu menjadi lemahlah kekuatan mereka. Nah, ini dalilnya kira-kira ya, setelah ngobrol sama Ustaz Deden tadi. Bahwa boykot itu ada dalilnya enggak? Jelas banget, gitu ya. Nah, oke. Yang selanjutnya saya ke Ustadz Hussein lagi nih. Ya. Sekarang kira-kira untuk penerapannya nih hari ini ya, Ustadz Hussein dan Mas Hasan ini ya. Kira-kira apa lagi nih ya sarannya. Tapi sebelumnya coba aktifkan dulu sosial medianya. Kita bikin hashtag dulu. Hashtagnya apa? Boykot fi sabilillah. Mau posting apa terserah. Ya, mau posting yang di depan ini juga boleh. Ya. Posting baru kemudian tulis hashtag. Ya. Boykot fi sabilillah. Baru kemudian sebarkan. Ya. Boleh. Kemudian buat hashtagnya dulu. Udah? Saya buatkan yel-nya ya. Kalau saya bilang Israel, Anda bilang boykot. Coba tes. Israel? Boykot. Kalau saya bilang boykot, Anda bilang fisabilillah. Boykot? Fisabilillah. Kalau saya bilang Palestina, Anda bilang free Palestine. Ya. Coba. Palestina? Free Palestine. Oke. Saya tes dari awal. Ya. Boleh nanti posting yel juga nggak apa-apa. Oke. Israel? Kurang kompak. Israel? Boykot? Fisabilillah. Sekali lagi, boykot. Palestina. Oke, coba tes sekali lagi. Israel. Boykot. Palestina. Cakep. Sekarang posting. Posting. Ya. Mau di tag kemana kayak pokoknya sebarin itu ya. Dan setiap kita pemilik daripada hashtag ini. Ya, apalagi kalau Mas Hasan sudah bagi-bagi juga ke 11,5 juta followernya atau subscribersnya, langsung nyebar tuh. Dan ini berarti, tahu nggak pekerjaan Anda dengan boykot ini? Kayak Nabi Ibrahim waktu masih muda, penggal kepala patung di sekitar Ka'bah. Ya, baru kemudian kampaknya dikalungin kemana? Nah, ke yang besar, ya. Nanti kita begitukan juga. Coba tes sekali lagi. Israel, boykot, Palestina. Nah, udah hafal ya? Nah, nanti keluar dari sini jadikan itu jadi yel ya. Tes. 1, 2, Israel, boykot, Palestina, bagus, close, iya. Ini selingannya ya, supaya langsung praktek, ya, jangan berteori-teori lagi. Anda tahu nanti akan banyak setiap postingan terkait dengan boykot, pakai hashtag ini. Karena nanti akan terkumpul data. Ya, akan terkumpul data dan jaringan. Kalau Anda klik ini atau Anda bikin hashtag ini, tiba-tiba Anda akan dapat banyak informasi dan berbagi informasi. Dan akan menjadi jaringan sedunia insya Allah. Tinggal dikembangkan secara kreatif masing-masing. Ya, boykot,
fisabilillah. Baik, kita lanjut dulu. Ustaz Hussein, beberapa orang politik ada yang bilang sekarang, termasuk lembaga ekonomi di Indonesia, lembaga bisnisnya, jangan sembarang boikot ah. Ya, nanti kasihan dong pegawai-pegawainya ini. Gitu ya. Di mana mereka bekerja? Nah, sebagai anak muda kira-kira ingin kasih pandangan apa nih buat mereka? Nanti Mas Hasan juga begitu ya. Silakan. Baik, ini saya sudah ditanya Ustaz Ya. sama salah seorang YouTuber namanya At-Tamimi ya. Nama aslinya itu Muhammad At-Tamimi, Atta Halilintar. Nanya saya itu, Ustaz, kalau boikot produk-produk mereka kan pegawainya juga anak-anak bangsa, gitu ya? Jawaban saya sederhana. Kalau para pegawai-pegawai itu ya harus terkena PHK, masih banyak cara untuk mendapatkan pekerjaan lain, betul nggak? Nah sekarang saya mau tanya, anak-anak di Gaza apa mereka punya pilihan lain? Apa mereka punya tempat berlindung di sana dari serangan-serangan itu? Apa mereka bisa makan, bisa minum? Artinya ujian kita, kalaupun harus di PHK itu nggak ada apa-apanya, kecil sekali. Kedua, jangan kita sebagai seorang Muslim, terutama orang Muslim ya, akidah kita Allahus Samad, Allah Maha tempat bergantung. Jadi memang yang secara visual, secara terlihat yang gaji itu bos. Tapi rezeki dari siapa? Dari Allah. Bukan dari bos. Jangan takut rezeki kita terputus. Bahkan sebaliknya, demi Allah saya bilang. Kalau para pegawai-pegawai itu dengan sukarela, ya Allah saya tinggalkan perusahaan ini demi membantu Palestina, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik, betul tidak? Makanya saya ingin di sini saya ingin mengajak nih, ya teman-teman yang sekarang masih berstatus pegawai toko-toko itu, perusahaan-perusahaan itu, kalau ujung-ujungnya bakal di PHK, dan sekarang saja kita buat semacam apa? Semacam gerakan apa namanya itu? Apa bahasa itu? Walk out gitu ya. Gerakan mengundurkan diri massal. Itu keren itu. Anak muda. Sampaikan bikin hashtag, ya Allah, saya mengundurkan diri dari toko ini, dari perusahaan ini, karena saya tidak rela menjadi bagian dalam aksi genosida terhadap warga Palestina. Kalau kita niatkan untuk memperjuangkan Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Itu jawaban saya, Ustaz. Baik. Jadi ini sebetulnya orang Palestina ini orang yang Allah pilih untuk jagain kiblat pertama kita, betul nggak? Mereka yang Allah pilih untuk jagain tanah suci kita semua, benar nggak? Kalau dia mau pergi boleh nggak? Boleh aja, dia tinggal di mana gitu kan? Mau jadi pengusaha Starbucks juga boleh-boleh aja. Kalau Anda berpikiran yang sama, berarti Anda bukanlah orang beriman yang bertanggung jawab terhadap kiblat Anda, terhadap tanah suci Anda. Beda nggak dia dengan Mekah dan Madinah? Tidak. Sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bumi Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bilang dia kan orang Palestina, kita kan orang Indonesia. Nah, ini persoalan besarnya. Kita nggak akan pernah bisa menjadi umat yang kuat kalau masih berpikir Arab Indonesia. Ya, ini orang-orang Arab, apa kalau kemarin istilahnya tuh ontak atau apalah namanya ya, kadrun apalah istilahnya gitu. Ini berarti orang ini nggak mengenal agamanya. Ya, salah memahami nasionalisme. Ya, dan memang sudah kena doktrin-doktrin yang keliru tentang nasionalismenya. Umat Islam kalau sudah bicara agamanya, maka di mana ada umat Islam, itu juga tanah dia. Apalagi ini tanah suci kita yang harus
kita jaga, yang harus kita perjuangkan. Kalau kita punya saudara dan di sana siap mengorbankan harta, keluarga dan nyawa, bukankah kita juga bertanggung jawab untuk kelangsungan mereka? Nah, kok tiba-tiba urusan boykot tiba-tiba, nanti kalau gue nggak kerja gimana? Pengen gue cubit rasanya. Ya, baik, kalau menurut Mas Hasan gimana? Sekarang saya tanya ke ibu-ibu, bapak-bapak semua yang di sini. Sudah bosan bantu Palestina, Bu? Capek bantu Palestina? Yakin Palestina menang? Mungkin nggak Palestina menang? Semuanya itu sudah tertulis di surat Al-Isra. Dan Rasulullah juga bilang, urusan Palestina ini urusannya Allah. Ini orang-orang muslim ini sebenarnya sudah enak sekali, sudah dikasih kunci jawaban. Palestina itu pasti menang. Kenapa malah orang Yahudi, orang Israel, Zionis ini, mereka malah lebih yakin mereka yang akan menang daripada kita? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri kita. Kita ini sudah dikasih jawaban, kita pasti menang. Pertanyaannya apakah kita mau masuk di dalam bagian atau enggak? Kan begitu. Nah, terkait biruh bidam nafdika ya Aqsa, dengan nyawa dengan darah, itu yang perjuangkan adalah tentara-tentara dari Palestina. Tapi masalah boykot, ini adalah tentara-tentara, ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua yang ada di sini. Netizen adalah tentaranya. Untuk masalah boykot, kalian adalah tentaranya. Dan yang paling penting, agar netizen ini semua tergerak, kalian-kalian semua yang influencer, yang dikasih amanah, dikasih takdir sama Allah, punya banyak follower, kenapa kalian sudah mulai lemas sekarang? Kenapa kalian sudah mulai nggak yakin? Apakah harus ada bom dulu yang jatuh baru semangat lagi suarain Palestina? Jadi musiman influencer-influencer kita ini. Makanya saya itu selalu, saya tidak peduli, saya DM-in, saya ngemis-ngemis gitu. Ajak influencer, ajak YouTuber, ajak Instagramer. Ayo, jangan berhenti. Nggak apa-apa, saya bantu kalian kalau memang kepentingannya hanya untuk follower, saya bantu. Kita kolaborasi sama influencer-influencer yang lain kayak gitu. Jadi kalian ini influencer yang punya follower ini sekarang kuncinya. Kalian adalah snipernya, tapi kenapa kalian malah tidak bergerak gitu? Makanya saya mengajak nih teman-teman semua influencer yang mungkin nonton video ini, ayo jangan pernah berhenti karena kalian yang sekarang dijadikan tulang punggung boykot fisabilillah. Ayo kita tetap berjuang karena boykot ini akan berhasil ketika influencer-influencer ini bisa mengajak banyak lagi di antara kita. Kemarin sudah berhasil, kita perjuangkan lagi dan ibu-ibu saya tanya lagi, siap kan boykot lagi fisabilillah? Siap boykot fisabilillah? Takbir. Nah, nanti spesifik nih. Ibu-ibu saya minta berbicara agar memberikan pesan kepada seluruh ibu-ibu di Indonesia minimal. Bagaimana sih bentuk boykot untuk kalangan ibu-ibu? Kan ibu-ibu lebih tahu, di sini mas-mas sama bapak-bapak nih. Buat ibu-ibu tuh sebetulnya nih, bentuk boykot fisabilillah semua produk Zionis Israel itu gimana sih? Ya, nah saya minta ibu-ibu, nah karena kelihatannya kalau boykot memboykot ini urusannya ibu-ibu lebih, ya saya buat apapun bapak kalau sudah diboykot di rumah, kelar dia, ya selesai urusannya. Nah jadi siapkan quote terbaiknya, kalau yang paling bagus kita akan viralkan, ya siapkan informasi data terbaiknya buat ibu-ibu tuh yang terbaik tuh gimana sih bentuk boykotnya. Nah ini nanti lewat Kingmaker kita akan sebarkan dan mudah-mudahan diposting juga nanti ya sama Mas Hasan. Kalau bagus ya. Nah, yang kedua buat anak muda nih, saya minta Anda juga quote-nya. Kira-kira buat anak muda nih di era sekarang, mendukung boykot fisabilillah yang paling efektif itu yang gimana sih? Yang paling bagus statementnya atau quotes-nya insya Allah akan kita viralkan. Ya, bikin yang terbaik dan penyampaian yang terbaik. Pikirin dulu
ya. Saya kembali ke Ustadz Hussein lagi. Tadi sudah kita bahas secara mendalam tentang boikot ini. Nah, memang agak berat sih, dan bukannya tugas Ustadz Hussein, tapi nggak apa-apa lah. Kira-kira apa nih sebagai pengganti? Kalau boikot ini kira-kira nih kita jalankan, dan banyak produk-produk mereka yang akan mudah-mudahan tutup. Nah, sebagai substitute, sebagai pengganti kira-kira, punya ide apa yang insya Allah bermanfaat baik buat ibu-ibu, buat bagi anak muda atau teman-teman di luar sana? Baik Ustadz, sebetulnya kita nggak perlu repot-repot cari pengganti pun. Aksi boikot kita ini akan mengarah pada dua muara. Pertama, Palestina yang akan terbantu karena bisa menekan Israel agar menghentikan serangannya. Kedua, muaranya adalah ini akan sangat-sangat menguntungkan bagi para UMKM. Karena selama ini kan yang menjajah ekonomi UMKM kita kan merek-merek itu ya. Yang selama ini terlalu lama memonopoli, terlalu lama menancapkan hegemoni ya pasarnya ya di Indonesia gitu kan. Nah, jadi sebetulnya dengan kita memboikot produk-produk itu otomatis kita akan memberikan peluang besar untuk para UMKM. Kedua, tadi kata seperti yang Ustadz Bakhtiar sampaikan di dalam kamar, sebetulnya kan kalau contoh Starbucks gitu ya. Itu kan kalau itu tutup, maka barista-barista itu punya peluang untuk membuka merek baru. Ya, ini luar biasa sekali. Ini malah menjadi ladang basah sebetulnya. Daripada kita menanti janji-janji politik yang nggak pernah pasti kan akan membuka jutaan lapangan kerja, ya enggak? Ini aja kita manfaatkan ya. Jadi McDonald yang sudah punya rahasia-rahasia bikin itu ya, gampang udah. Nggak usah nunggu di PHK. Buat gerakan resign berjamaah. Nah, ntar jadi ada boikot fisabilillah, ada resign fisabilillah. Wah, itu keren banget itu, Ustaz. Berdampingan ya. Dan insya Allah pasti lah kalau sekali lagi kalau kita tinggalkan itu kan Allah akan berikan ganti yang terbaik. Dan ganti ini nggak mesti materi. Siapa tahu Allah akan memberikan sebuah inspirasi, ya kan? Kemudian ilmu laduni dan sebagainya gitu ya, agar anak-anak muda ini ya bisa lebih produktif dan lebih mandiri insya Allah Ta'ala. Iya, buktinya Gaza. Ya bisa bikin senjata sendiri kan? Dari ketiadaan, kenapa kita takut? Nah, terakhir nih Mas Hasan juga. Apa nih anjurannya? Setelah ini kira-kira bagusnya mengkonsumsi apa? Kemana? Ada nggak anjuran-anjuran khusus gitu ya? Untuk menghidupkan ekonomi dan produk-produk kita sendiri. Kalau saya baru kepikiran tadi itu tiba-tiba kepikiran begini Bu. Sebenarnya mereka sekarang yang diuji karyawan-karyawannya, bagaimana nasib karyawan kan? Nah ini mereka ini yang diuji dengan dihadapkan pekerjaannya harus dikorbankan. Sebenarnya kita juga pernah dihadapkan loh dengan kondisi yang sama. Ketika kita mau melamar kerja, pasti kita pernah kan punya peluang harusnya kita bisa masuk di bank misalnya, tapi kita tidak mengambil itu. Nah mereka-mereka yang belum merasakan ujian itu mungkin sekarang diuji. Gitu, gantian. Karena kita juga sudah, mungkin ibu juga pernah disogok nih. Jangan lupa pilih caleg ini Bu. Nah itu ujian juga itu Bu ya. Jadi kita semua itu pernah diuji dengan duit. Nah sekarang giliran mereka yang diuji. Tapi itu kalau dilihat dari sisi bagaimana boikot ini dari sisi bagaimana kita simpati terhadap atau empati terhadap Palestina. Nah yang kedua solusinya mungkin saya dengan boikot fisabilillah ini fungsinya kita tambahkan. Siapa tahu dengan hashtag boikot fisabilillah ini kita bisa memanggil para pengusaha dan para perusahaan yang siap menampung karyawan-karyawan yang di PHK karena boikot, kita tampung di boikot fisabilillah dan ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua di sini dapat pahalanya insyaallah taala. Amin. Mungkin begitu Pak. Bagus. Jadi nanti ini setiap potongan videonya langsung kita kasih hashtag boikot fisabilillah. Coba tes dulu yelnya, udah lupa nggak? Siap ya? Israel boikot Palestina.
Oke, sekarang ibu-ibu siapa yang akan memberikan masukan penting, ngajak ibu-ibu yang lain untuk memboikot produk mereka? Silakan. Nanti kita posting, langsung kita bikin hashtagnya. Oke, siapa yang mau ngomong? Gila disuruh ngomong, malu. Tadi maunya ngomong. Saya pilih, ya. Saya pilih, ya. Berdiri. Boykot bukan tren. Boykot lebih keren dari protes. Boykot lebih keren dari gibah ibu-ibu. Allahu Akbar. Itu yel. Sekarang mau cerita. Ibu-ibu jangan pakai ini lagi ya. Ada kok gantinya. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu nggak usah pakai produk lagi. Sekarang saya di rumah udah ganti. Pokoknya merek-merek yang kita pakai untuk sehari-hari, baik itu sampo, sabun mandi, pasta, minyak goreng ya, minyak cuci piring. Sabun cuci piring, pokoknya beralih Bu. Sekarang kita semua harus kompak Bu. Harus kompak, kita harus berjuang untuk Palestina. Bismillah, free Palestine, free Palestine, free Palestine. Assalamualaikum. Ada lagi? Oh, nggak mau kalah Ibu Yul. Silakan Ibu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dimanapun berada, ingat ya apa yang masuk ke dalam badan kita, anak kita, keluarga kita semua harus bebas dari produk-produk pendukung Israel. Ingat ya Bu, mulai dari produk utama, makanan, minuman, apalagi itu minuman dan makanan yang akan menjadi darah-darah kita. Apakah darah kita ikut berjuang atau kita ikut Israel? Na'udzubillahi min dzalik. Ibu-ibu begitu lihat produk, baca dulu. Ini produk siapa? Ada web yang memperlihatkan produk apa yang bisa kita pakai dan yang tidak boleh. Hati-hati ibu-ibu ya. Cucu saya 3 tahun aja sudah bisa bilang kepada adiknya, jangan makan itu. Tah eta Israel ya, jadi cucu saya aja udah tahu bisa ngebedain Israel itu harus diboykot. Boykot itu fisabilillah, mau ke surga boykot atuh si Israel teh. Allahu Akbar. Mama dilawan. Ayo satu lagi. Ya belakang Nurul belakang. Ya, jadi sebenarnya aksi boykot ini aksi yang sangat membantu untuk para ibu muda seperti saya yang anaknya baru saja empasi seperti itu. Jadi di waktu anak saya itu kemarin punya masalah sedikit ya, jadi ternyata harus kembali ke produk-produk alami. Dan saya menggunakan barang-barang yang bahkan minyak saja saya buat dari minyak ayam, buat sendiri gitu. Jadi saya mau bilang ke kita semua untuk ajakan untuk memboikot ini. Kita itu lagi hidup di zaman dimana kita bangga ketika kita dijajah. Padahal kita nggak sadar kalau kita itu dijajah tidak hanya di Israel mungkin ya kita itu, tapi dijajah secara ekonomi, secara politik, bahkan sampai ke makanan kita. Seperti itu. Jadi kita lebih bangga menggunakan produk luar daripada produk atau makanan olahan yang orang tua dulu ajarkan. Misalnya lebih doyan makan ciki-cikian, micin atau dan yang lain-lain. Padahal orang tua kita dulu ngajarin makan getuk, masak cuma pakai gula garam. Sekarang masak kalau nggak pakai sauroi mungkin nggak bisa gitu. Atau nggak pakai ajinomoto, nggak pakai reko tuh susah. Padahal orang tua kita dulu masak aja cuma cukup pakai gula, pakai garam, enak. Nah itu kenapa gitu kan. Jadi sebenarnya aksi yang kita perjuangkan hari ini bukan cuma berjuang untuk Palestina. Boykot ini bukan untuk berjuang hanya untuk Palestina, tapi juga untuk memperjuangkan keluarga kita masing-masing. Itu Ustadz. Baik, terima kasih. Cakep. Oke, sekarang ke anak muda. Ya, ajakan boykot fisabilillah. Mana yang paling keren?
Gimana sih? Kalah sama emak-emak. Mama semangat tuh boykot fisabilillah. Mana yang cowoknya di sini? Ajakan buat anak muda. Ayo dong. Ah, payah. Baru dikasih waktu tadi. Udah ke mama lagi. Masih ada nggak satu lagi? Mama mana? Oh, belakang. Mantap, maju. Nah, mama dilawan. Uruskan boykot memboykot mama nomor 1. Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk salah satu pelaku usaha sebagai anak muda ya Ustadz. Ya. Belum mama masih gadis. Maaf. Ya. Selain saya juga alhamdulillah beberapa orang mantan pegawai saya juga saya treat untuk supaya jadi pengusaha cewek-cewek. Dan hari ini saya ngobrol dengan salah satu mantan pegawai saya yang kini jualan ayam goreng apa namanya tuh lupa franchise tapi franchise lokal ya. Terus gimana sejak ada boykot ini ada perubahan nggak? Alhamdulillah ada perubahan. Artinya dengan gerakan boykot ini produk-produk lokal bisa naik. Kita tidak berhenti belanja tapi kita hanya berganti merek. Kita mengganti merek dan itu akan membangkitkan jiwa-jiwa muda yang selama ini aduh pengen resign tapi mau usaha apa. Mulai sekarang jual ayam goreng. Mulai sekarang jual air minum. Apa aja yang bisa menggantikan produk-produk pro-Zionis. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri, boykot. Jangan pernah menyerah. Dan terus boykot sampai anak cucu kita. Sampai Palestina merdeka. Baik, terima kasih. Saya tunggu yang cowok belum ada? Ya, akhirnya ada juga satu. Kasih mic-nya ke depan, kasih mic-nya mana? Apa nih ajakan boykot fisabilillahnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boykot ini adalah momentum kita untuk membuat krisis kepada pabrik-pabrik finansial Israel. Dan setiap krisis akan ada pahlawan baru. Nah, tahun-tahun sebelumnya ketika COVID, orang yang sebelumnya ini bukan siapa-siapa, dan setelah COVID bisa survive, mereka akan menjadi pahlawan dan menang. Sekarang ketika kita mengalahkan ekonomi mereka, kita hancurkan ekonomi mereka, maka ini momentum kita sebagai umat Islam untuk menampilkan produk baru dan menjadi pemenang di ekonomi. Bagus, cakep. Oke. Nah, masih ada satu lagi? Baik, tidak ada. Oke. Sebagai closing dari saya pada malam hari ini, boykot adalah ibadah. Ibadah yang besar sekali karena terkait dengan pembelaan terhadap agama kita dan terkait dengan pembelaan terhadap kemanusiaan. Boykot juga bagian daripada jihad fisabilillah. Di Perang Tabuk, bantuan materi, jihad bil amwal, laisat biqillah min jihad bin nafs. Bahwa berjuang membantu dengan materi tidak lebih kecil maknanya dibanding berjihad dengan nyawa. Apalagi untuk produk-produk yang jelas-jelas mendukung pembantaian terhadap kemanusiaan. Produk-produk yang jelas-jelas menistakan agama kita dan semua agama. Maka ini bagian daripada jihad fisabilillah. Maka boykot fisabilillah adalah menjadi kewajiban umat Islam. Dan jangan takut. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah atau ditinggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awwadhahu Allahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Untuk itu, mari laksanakan boykot fisabilillah.
Kita mulai lagi yelnya. Israel. Boykot. Palestina. Baik, terima kasih atas semua atensinya pada malam hari ini. Kepada Ustadz Hussein, bisa bikin satu quote penutup, begitu juga Mas Hasan, quote penutupnya, lalu ditutup dengan Ustadz Deden. Baik, kalau tadi saya ada di antara anak muda, saya akan berdiri saya. Angkat tangan saya. Gatel sebetulnya gitu kan. Masa cuma satu yang tampil itu kan? Tapi coba Ibu perhatikan Bu ya. Yang tampil ini tadi punya material calon mantu nih. Ya, luar biasa. Udah nikah Mas? Belum? Luar biasa. Ntar ngantri itu yang Ibu tuh. Jadiin mantu maksudnya ya. Tuh kan? Udah ada nanya tuh ya. Baik. Wahai para pemuda. Kalau boikot sekedar boikot, orang-orang musyrik juga boikot. Tapi boikot kita harus boikot fi sabilillah. Insya Allah pahalanya sampai jannah. Takbir. Itu aja. Bapak Ibu semuanya, netizen, the power of netizen. Semua kalian yang ada di Jembulo Fisabilillah adalah burung pipit di zaman Nabi Ibrahim. Jomblo tadi aku bilangnya ya. Wah ini ciri-ciri saya ketahuan jomblo nih sepertinya ini. Wah. Kalau ada ini Bu ya, anak Bu ya. Itu aja pesan saya Bu, kalau ada anak, boleh Bu. Iya. Langsung ditanggupin ya Bu ya. Iya. Mungkin kita bisa lihat boikot ini adalah langkah kecil. Tapi 1 miliar, 10 miliar, 150 triliun yang dirugikan sekarang, yang dirugikan dirasakan oleh Starbucks dan McD dan Israel, itu adalah hasil kecil-kecil. Ibu-ibu stop beli produk-produk mereka, ibu-ibu suarakan di sosial media, itu hasilnya. Karena semuanya pasti terkumpul dari langkah kecil. Bisa jadi hanya karena dengan boikot, ibu-ibu punya dosa ini terhapus semuanya insya Allah. Dan ternyata hanya karena boikot, ibu-ibu masuk dikumpulkan sebagai syuhada seperti orang-orang syuhada di Palestina. Insya Allah, terima kasih. Tes. Baik Ustaz, ada 3 huruf qaf untuk produk-produk pendukung Israel ini. Qaf yang pertama, qatil, perangi. Qaf yang kedua, qati', boikot. Qaf yang ketiga, qawim, lawan. 3 qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.